Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan dan kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang senantiasa menuntun hidup kami dan kami beroleh keselamatan dan kami juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang nantinya akan bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan yang kekal. Kami bersyukur Bapa bahwa sampai dengan saat ini juga Tuhan masih menganugerahkan kami kesehatan untuk menjalani hidup kami di muka bumi ini. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik dan kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita dalam ibadah minggu pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19. Injil Matius pasal 4 ayatnya yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini kita telah berada di minggu ketiga bulan Juni, dan waktu itu terus berjalan terus-menerus. Dan yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Bulan Juni Gereja Pok Citra Grand menetapkannya sebagai bulan misi yang mengingatkan kita bagaimana pemberitaan Injil bisa didengar oleh segala suku bangsa, oleh semua umat manusia, sehingga keselamatan dapat mereka terima dan mereka pun bisa merasakan bagian dalam kerajaan Allah. Bacaan kita hari ini berbicara mengenai panggilan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Murid-murid pada saat itu mereka memiliki profesi menjadi seorang penjala ikan atau seorang nelayan, di mana dalam kehidupan mereka hari lepas hari mereka ada di laut, mereka mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka hari lepas hari. Murid-murid datang dari latar belakang yang biasa-biasa saja. Mereka tidak berada dalam latar belakang orang-orang kaya atau para imam, tetapi mereka adalah orang-orang yang biasa yang dipanggil oleh Yesus, dipanggil oleh Kristus untuk menangkap jiwa-jiwa yang berdosa datang kepada Allah dan menerima keselamatan serta mendapatkan kehidupan yang kekal. Bacaan kita dalam Matius 4 ayat 19 ini, jika kita melihat, Matius tidak menceritakan secara lengkap kegiatan Yesus pada saat itu. Tetapi jika kita melihat dalam Injilnya yang lain, dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1-11, Lukas menuliskannya secara lengkap bahwa pada saat itu ketika Yesus berada di danau itu, banyak orang yang sedang mengelilinginya untuk mendengarkan firman Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus melihat perahu Simon ada di sana, kemudian ia naik ke atasnya dan mulai mengajar banyak orang tentang firman Tuhan. Ketika Kristus mulai memberitakan Injil atau mulai memberitakan firman Tuhan, ia pun mulai mengumpulkan para murid yang pada mulanya hanya menjadi pendengar saja. Tetapi setelah itu mereka menjadi pengkhotbah-pengkhotbah luar biasa yang mengajarkan tentang ajaran Tuhan. Pada awalnya mereka hanya menjadi saksi-saksi atas mujizat-mujizat yang telah Tuhan kerjakan, tetapi kemudian mereka pun terlibat di dalamnya. Mereka diberikan kuasa untuk bisa melakukan mujizat-mujizat, mereka pun diberikan kuasa untuk bisa memberitakan Injil.
Panggilan Yesus ini merupakan panggilan yang penuh dengan kuasa untuk mengikut Kristus. Panggilan ini merupakan panggilan khusus dan sangat istimewa yang Yesus nyatakan bagi murid-muridnya yang ia panggil pertama kali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yesus menggunakan istilah dalam bacaan kita dalam Matius 4 ayat 19 yaitu menjala manusia. Dan istilah ini ia berikan kepada para murid-murid yang saat itu adalah penjala ikan. Murid-murid yang tadinya mereka hanya menangkap ikan dan membawa pulang ke rumah, ketika mendengar panggilan Yesus saat ini, mereka sudah harus menjadi orang-orang yang menangkap jiwa-jiwa yang berdosa dan membawanya datang kepada Allah atau membawanya untuk mengenal Kristus di dalam hidupnya. Yesus memakai kata menjala manusia dikarenakan ada beberapa kemiripan dalam menjala manusia dan juga seorang penjala ikan. Yang pertama adalah bahwa seorang penjala ikan, dia tidak bisa hanya menunggu ikan-ikan itu datang kepadanya, tetapi ia harus pergi ke tempat di mana ikan itu berada. Dan hal ini juga yang dikatakan Yesus kepada Simon ketika ia melihat perahunya di tepi pantai. Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Artinya bahwa cari, jangan hanya duduk dan menunggu di tepi pantai ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula dengan penjala manusia. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan berharap bahwa orang akan selamat jika tidak ada yang pergi untuk memberitakannya. Roma 10 ayat 14 mengatakan bahwa tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Intinya bahwa bagaimana orang bisa selamat, bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan, bagaimana orang bisa memanggil nama Tuhan, bagaimana mereka bisa mendapatkan keselamatan dalam mendapatkan kehidupan yang kekal, kalau tidak ada yang datang untuk memberitakan keselamatan itu kepada mereka. Intinya bahwa penjala manusia harus pergi untuk mencari jiwa-jiwa atau untuk menangkap jiwa-jiwa untuk datang kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang kita dapat melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang dipanggil secara khusus, terutama yaitu para misionaris-misionaris yang rela berjuang di tempat-tempat yang tidak mereka pikirkan agar Injil dapat tersampaikan. Agar orang-orang yang tadinya tidak mengerti firman Tuhan, pola pikirnya diubah untuk bisa mengerti firman Tuhan dan menerima keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Yang kedua, bahwa penjala ikan itu harus memiliki ketekunan. Sekalipun mereka berkali-kali menarik jala yang kosong, mereka harus tetap melakukannya agar bisa mendapatkan ikan. Demikian pula dengan penjala manusia. Perlu kita ingat Bapak Ibu bahwa pekerjaan pemberitaan Injil bukan hal yang mudah. Maka hanya orang-orang yang terpanggil khususlah yang bisa untuk mengambil keputusan untuk pergi dan memberitakan Injil. Keputusan untuk meninggalkan sanak saudaranya demi orang-orang yang tidak dia kenal. Pekerjaan pemberitaan Injil adalah pekerjaan yang membutuhkan ketekunan. Kita bisa saja ketika memberitakan firman Tuhan, kita tidak digubri sama sekali pemberitaan kita, diejek, dihina, dibantah orang, atau bisa saja kita dibunuh oleh karena pemberitaan kita. Salah satu contohnya adalah Stefanus yang dilempari dengan batu sampai mati oleh karena berita Injil.
Namun Bapak Ibu, apakah Injil itu mati ketika pemberita-pemberitanya dibunuh, atau ketika pemberita-pemberitanya diejek, dibantah, dan dihina? Apakah pemberitaan Injil itu menjadi mati dan tidak berkembang? Dan Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat bahwa berita Injil itu justru semakin berkembang dan banyak jiwa yang dapat mengenali Yesus. Yang ketiga, bahwa penjala ikan harus memiliki keberanian. Murid-murid Yesus, Simon Petrus, Andreas, dan Yakobus adalah pribadi-pribadi yang kita tahu bahwa mereka datang dari latar belakang sederhana, dan mereka adalah orang-orang yang sangat berani. Dalam konteks mereka pada saat itu yang menjadi penjala ikan di Danau Galilea, angin ribut bisa saja menyerang mereka secara tiba-tiba tanpa gejala-gejala terlebih dahulu. Matius 8 ayat 24 berkata bahwa sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut. Artinya bahwa secara tiba-tiba angin ribut itu bisa datang dan menerpa mereka, menerjang mereka tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu atau tanpa ada tanda-tanda yang bisa mereka ketahui. Maka para penjala ikan saat itu menghadapi resiko yang sangat besar. Bahkan resiko itu adalah mereka bisa mempertaruhkan hidup mereka hanya bisa menangkap ikan mencukupi kebutuhan mereka. Penjala manusia juga demikian, mereka memiliki resiko yang sangat besar. Kalau kita yang tidak terbiasa, contohnya kalau kita yang tidak terbiasa, Bapak Ibu, yang tidak terbiasa hidup di tempat-tempat yang dingin atau panas, dalam pemberitaan Injil, mereka yang diutus, mereka harus siap dengan segala keadaan yang terjadi. Makanya Bapak Ibu, secara pribadi saya memang betul-betul kadang sangat mengagumi para misionaris atau para hamba-hamba Tuhan yang dengan segenap hati, dengan gigihnya mereka bisa pergi ke tempat-tempat yang sangat-sangat kadang tidak bisa dijangkau oleh listrik, oleh air, bahkan jaringan pun tidak ada, tapi mereka dengan gigihnya bisa berada di sana hanya untuk apa? Hanya untuk memberitakan firman Tuhan, hanya untuk supaya firman Tuhan itu bisa sampai kepada orang-orang yang ada di sana. Makanya kalau kita yang tidak memiliki panggilan itu atau tidak memiliki panggilan khusus untuk memberitakan Injil, saya yakin bahwa kita pun susah untuk mengambil keputusan untuk pergi di daerah-daerah seperti demikian. Makanya ketika para misionaris berada di ladang-ladang Tuhan untuk memberitakan Injil itu, mereka bisa saja bertemu dengan orang-orang yang bisa saja mengambil nyawa mereka karena pemberitaan Injil. Orang-orang yang fanatik, mereka bisa saja dibunuh, mereka bisa saja disepelekan, dihina oleh karena pemberitaan itu. Tetapi mereka harus menjadi orang-orang yang memang berani. Mereka harus menjadi orang-orang yang tetap kuat untuk memberitakan Injil. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para misionaris yang pergi untuk memberitakan Injil atau para hamba Tuhan yang berjuang itu, mereka sangat-sangat membutuhkan dukungan doa kita untuk menguatkan mereka ketika mereka harus memberitakan Injil. Maka itu ketika gereja dipanggil untuk mendengarkan panggilan Tuhan, apa tindakan yang akan kita lakukan untuk merespon panggilan Tuhan? Ketika kita melihat bahwa Simon Petrus, Yakobus, dan Andreas dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia, keputusan yang mereka ambil di ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan respon dari murid-murid ketika Yesus memanggil mereka. Mereka mendengarkan dengan baik panggilan yang Tuhan berikan. Mereka meresponi dengan baik panggilan yang Tuhan berikan dengan mengambil tindakan mengikuti Kristus, bahkan meninggalkan keluarganya hanya demi untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Di zaman sekarang gereja dipanggil pun untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi. Mungkin kita dipanggil untuk tidak menjadi orang-orang yang diutus dan pergi untuk memberitakan Injil. Tetapi gereja pastinya dipanggil untuk bisa menjadi pengutus, yang mengutus orang untuk bisa memberitakan Injil supaya jiwa-jiwa bisa terselamatkan. Banyak jiwa bisa mengenal tentang keselamatan itu. Oleh karena itu, marilah kita meresponi panggilan Tuhan, kita mendengar panggilan Tuhan dengan mengambil bagian dalam pekerjaan misi, menjadi pendoa-pendoa yang hebat untuk para hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang di sana. Atau juga bisa menjadi pendana, kita bisa mengambil bagian melalui dana yang kita berikan melalui gereja, sehingga gereja bisa menyalurkannya kepada hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan Tuhan kepada murid-muridnya bukan saja kepada mereka untuk konteks saat ini, bahkan itu pun diberikan kepada kita. Setiap kita yang terpanggil untuk memberitakan Injil, hendaklah kita merespon apa yang Tuhan nyatakan bagi kita dan kita turut mengambil bagian dalam memberitakan Injil. Hingga sampai pada akhirnya segala suku bangsa dapat terselamatkan dan mendengarkan tentang Injil, mendengarkan tentang Yesus yang telah menawarkan keselamatan kekal kepada setiap manusia. Dan kita bersuka cita jika kita melihat ada jiwa-jiwa yang dipertobatkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah bulan misi di Gereja Pok Citra Grand tidak hanya menjadi simbol-simbol biasa atau menjadi sebuah gaya yang mengikuti tren-tren karena di gereja lain mereka melakukan seperti demikian. Tetapi kita menghidupi kata misi itu di dalam kehidupan kita. Memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, atau pergi kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Itu adalah keputusan kita dan itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada masing-masing orang yang dapat kita mengerti atau yang dapat kita pahami secara masing-masing atau secara pribadi antara kita dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini kita hidupi dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dan hidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami siap untuk menjadi pemberita-pemberita Injil yang mengabarkan keselamatan kepada setiap mereka yang belum mendengar. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.